Sekarang kalau Anda tanya ke kedokteran Islam, kedokteran Arab klasik, penyakit apa yang menyebabkan pintu semua penyakit kebuka? Jawabannya penyakit hati. Bahkan berapa banyak orang kena kencing manis gara-gara dia sedih berkepanjangan. Padahal dia nggak suka makan karbo, nggak suka es teh, nggak suka gula-gulaan, tapi kena kencing manis. Dia nggak suka makan minuman instan, tapi kena kencing manis. Ternyata kami dapati ada ibu-ibu kena kencing manis, terus kena katarak. Setelah kami tanya menantunya, ada nggak dia sedih? Iya, Tat. Setelah 1 tahun ditinggal suaminya, si ibu ini tiba-tiba sering pipis, kepala keliengan, mata kabur, telinga berdenging, tangannya tremor, kakinya gemetaran. Ternyata apa? Kena kencing manis. Habis itu kena katarak, katarak diabetik karena sedihnya. Coba, di sini makanya apa yang perlu dibahas hati. Kok bisa hati yang dibahas? Disebutkan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahiman wa rahimakumullah jami'an, jamaah Masjid Darur Razak dalam acara Syiar Ramadan di Klaster Montreal. Dengan izin Allah, Allah perjumpakan kita pada kesempatan kali ini dalam satu kajian menjelang maghrib dengan tema harusnya sehat di bulan Ramadan. Rahmanakumullah jami'an, perlu diketahui asalnya Allah jadikan pada tubuh kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala jadikan asalnya tubuh kita dalam keadaan sehat al-afiyah. Dan juga Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan semuanya dalam keadaan fitrah. Hatta yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, sampai anak itu dididik oleh kedua orang tuanya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alal fitrah, fitrahnya apa? Islam. Fitrahnya apa? Tauhid. Juga demikian itu dari sisi agama. Adapun dari sisi dunia kesehatan, si anak lahir juga dalam keadaan sehat. Ususnya bersih, pembuluh darahnya bersih, ginjalnya bersih, paru-parunya bersih, jantungnya baik. Itu asalnya. Sampai bapak ibunya nyuapin makanan yang baik untuk si anak, atau makanan yang justru menjadikan racun bagi si anak. Juga demikian diantaranya di yaumul qiyamah nanti kita bakal ditanya. Di antara pertanyaannya sebagaimana dalam hadis yang sahih, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah telah kujadikan pada diri kalian tubuh yang sehat? Itu pertanyaan yang dipertanyakan di padang mahsyar nanti. Di antara awal-awal pertanyaan juga. Bukankah telah kujadikan pada diri kalian tubuh yang sehat dan air dingin yang menyegarkan? Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Dan di kemudian hari nanti Anda bakal ditanya tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim termasuk nikmat sehat Anda bakal ditanya. Kalau ada di antara Anda yang sakit jantung bakal ditanya, kenapa sakit jantung? Kalau ada di antara Anda yang sakit ginjal,
gagal ginjal, kencing manis, akan ditanya, kenapa kena penyakit ini? Karena asalnya Anda sehat. Asalnya Anda sehat al-afiyah, fa itu asal. Ada di antara Anda sakit mah pun bakal ditanya. Fa Anda perhatikan, asalnya yang kita sehat dan kemudian kita sakit, perlu diketahui sakitnya kita memang sudah ada dalam catatan takdir. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, kataballahu kulla maqadiri al-khalaiq bi khamsina alfa sanah qabla khalqis samawati wal ard. Bahwasanya takdir sudah dicatat sebelum langit dan bumi dicipta sekitar 50.000 tahun. Sudah dicatat. Tapi bukan berarti Anda berlepas diri dari sebab. Sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nattakilu? Ya Rasulullah, kalau takdir sudah dicatat, kalau gitu kita nggak usah berusaha. Kita pasrah sama Allah, nggak usah mengambil sebab. Kemudian Nabi menjawab, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Tetaplah kalian mengambil sebab, beramallah kalian, dan Allah akan permudahkan urusan kalian. Nah, di sini kita perlu mengambil sebab, termasuk sehat Anda sudah dicatat, sakit Anda sudah dicatat, tapi tetap sehat dan sakit juga pilihan Anda. Anda mau milih sehat, mau milih sakit, tergantung bagaimana Anda mengambil sebab. Kalau Anda pengen ambil sebab sehat, ya ambil sebabnya sehat. Kalau Anda pengen ambil sebab sakit, nggak usah peduli dengan makanan yang Anda makan. Semua makan, silahkan. Mau makan jumlahnya berapa piring, nggak usah peduli. Yang dimakan apa saja nggak usah dilihat. Halal haram nggak usah diperhatikan. Udah makan aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan, halal haramnya. Ini makanan bikin sehat apa enggak? Ini makanan pantangan bagi penyakit dia apa enggak? Itu perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Fa juga rahimakumullah jami'an, kalau ada di antara Anda yang sakit, sekali lagi jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan musim, jangan salahkan virus, bakteri ataupun jamur ataupun patogen. Salahkan diri Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau Anda mendapat nikmat, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat istri, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat udara yang Anda hirup, nisbatkan semua itu hanya kepada Allah. Tapi kalau Anda dapat penyakit, Anda dapat malapetaka, satu kota kena bencana, jangan salahkan Allah, tapi kembalikan kepada diri kita. Kenapa Allah berikan bencana kepada diri kita? Kenapa Allah berikan penyakit kepada diri kita? Allah berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah." Naam. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Kemudian wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau dapat kebaikan, nisbat kepada Allah. Kalau dapat keburukan, nisbatkan kepada diri kita. Jangan nisbatkan kepada Allah. Ini wujud adabnya kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari adab. Nah, kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang menimpa diri Anda kecuali apa? Karena dosa-dosa Anda, dosa-dosa kita. Anda lihat, kalau Allah menimpakan takdir buruk kepada kita, termasuk bencana, termasuk penyakit, tidak luput dari faedah yang diinginkan Allah untuk kita. Kebaikan untuk hambanya. Yang pertama, kebaikan apa?
Allah ingin ngingetkan kita yang lagi lalai. Tadinya ada orang yang Masya Allah sehat, tapi sehatnya dihabis-habiskan untuk apa? Perkara sia-sia. Habis waktu untuk traveling, hiking, trekking, touring, mancing, dan seterusnya. Nah, ketika sehat, jarang menghadiri kajian. Ya, ketika sehat, badan dia masih tegap, nggak sakit, adzan berkumandang, laki-laki nggak datang ke masjid. Nah, wah subhanallah, ketika hartanya banyak, nggak digunakan untuk infak dan sedekah. Justru dia wa yaqbiduna aydiyahum, hartanya dipegang kuat-kuat. Jadi manusia yang kikir, bakhil, pelit. Nah, saat dikasih musibah oleh Allah dengan harta yang sedikit, dikasih cobaan oleh Allah dengan penyakit, dikasih bencana musibah, banjir, gempa bumi, tanah longsor, likuifaksi, angin puting beliung, apa tujuannya? Biar kita ingat. Diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah sakit, kalau kita nggak pernah merasakan sedikitnya harta, kalau kita nggak pernah merasakan lapar sebagaimana di siang Ramadan, sebagaimana orang miskin lapar, kalau kita nggak pernah merasakan sedih, bangga terus, bahagia terus, kita bakal berakhlak seperti Fir'aun, bakal sombong. Makanya Ramadan madrasah untuk hati kita juga, sebagai obat biar hati kita jadi sehat, ruh kita sehat, badan kita juga sehat. Di detox racun hati, detox juga racun pada tubuh kita. Diluluh lantakkan semuanya, diusir dari tubuh kita, itu di bulan Ramadan. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Yang pertama, fungsi dari musibah dan penyakit adalah mengingatkan diri kita. Yang kedua, fungsinya adalah menggugurkan dosa. Sebagai penggugur dosa. Anda lihat, kalau kita banyak maksiat, banyak dosa, Allah akan berikan cobaan kepada kita. Di antara cobaan tersebut dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Dosa itu akan meracuni hati kita. Kalau hati kita sudah kena racun gara-gara dosa kita, maka hati kita ini bakal sakit. Kalau hati sakit, organ tubuh ikut sakit. Nabi SAW sudah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat hadhil mudghah salaha jasadu kulluh wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb." Ya, ketahuilah di dalam tubuh itu ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Fisik kita baik, psikis kita baik. Roh kita ikut baik, jiwa kita ikut baik. Tapi kalau gumpalan daging ini rusak, yang mana gumpalan daging ini adalah markisnya, sentralnya, tempatnya jiwa dan ruh, ya, tempatnya di situ iman kita, tempatnya di hati yang artinya adalah jantung. Kalau dia rusak, semuanya rusak. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran lafaz tentang jantung yang dalam bahasa Arab, jantung dalam kurung hati ini bahasa Arabnya al-qalb. Dinamakan al-qalb likathrati taqallubih, karena gampang terbolak-balik. Kadang dia paginya sedih, sorenya bisa senang gembira. Sorenya senang gembira, besok pagi bisa sedih. Sebagaimana pagi muslim, sore bisa kafir. Sore kafir, paginya bisa muslim. Allah balikkan haitsu sya, kaifa sya, mata sya, wa man yasha. Nah, atas kehendak Allah siapa yang dibikin dibolak-balikkan hatinya, bagaimana caranya, kapan waktunya, ya Allah pilih. Ya, mereka yang dipilih hatinya dibolak-balikkan. Farahmanakumullah jami'an. Kalau hati ini dipenuhi dosa, dia bakal sakit. Tubuh kita bakal sakit. Nah, dan sakit itu untuk ngugurin dosa. Sakit untuk ngugurin dosa. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk apa? Liraf'id darajat,
untuk mengangkat derajat orang yang dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan, orang kalau banyak dosa, dia akan dikasih penyakit. Salah satu dari sekian banyak musibah sebagai penggugur dosanya. Dan demikian Anda akan dikasih musibah terus. Selesai musibah ini, ganti musibah itu. Sampai kapan? Sampai Anda menghadap Allah tanpa dosa. Sebagaimana Nabi telah bersabda, la yazalu al-bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa mali wa waladi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa Anda akan dikasih cobaan, orang mukmin mukminah, ya, pada hartanya, jiwa dia, anak dia. Sampai kapan? Sampai Anda berjumpa dengan Allah tanpa sedikit dosa. Dan ini penyakit untuk gugurin dosa. Dan banyak sekali penyakit yang sebenarnya karena dosa. Tapi Anda perhatikan, kalau kita sakit, kita mikirnya apa? Sakit gigi, langsung yang dipikir apa? Minum Ponstan. Ya. Sakit kepala, langsung mikir minum Antalgin. Demam, paracetamol. Pilek, kasih CTM. Nggak bisa tidur, minta temennya yang dokter ngeresepin diazepam. Nah, yang diare minta apa? Diare biasanya apa? Imodium misalkan. Bikin oralit. Darah tinggi, wah minta apa? Captopril. Ini bapak-bapak di atas usia 50 apal semua obat. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, Anda sering sakit itu di usia berapa? Di usia berapa? 40. Mereka di usia 40 mentadaburi firman Allah. Wa idza balagha ashudda wa balagha 40 sanatan. Kalau sudah umur asyudda, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 33, wa balagha 40 sanatan, usia 40. Baru setelah itu sering sakit. Kalau wanita sering sakitnya ketika sudah menopause. Tapi yang benar Anda bakal sering sakit semenjak Anda menikah. Ya. Kalau apa? Suami istri sering tengkar. Kalau suami istri jalan bareng, alhamdulillah enjoy. Ya, kalau habis nikah, masya Allah lihat badannya tambah seger, wajahnya happy, senyumnya sumringah. Kalau habis nikah sudah mulai keluar uban di jenggot satu-satu, di kumis, di alis, dan jenggot seringnya keluarnya di mana? Di pelipis lebih dahulu. Dan Nabi SAW usia berapa meninggal? Usia 63. Ubannya berapa? Dalam riwayat 20 hadis, dalam riwayat 17 atau 18 uban, dalam riwayat 20 uban. Nah, padahal stresornya Nabi banyak. Musuhnya Nabi dari jin dan manusia semuka bumi. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi ditinggal istri tersayangnya Khadijah, pamannya Hamzah, Abu Talib, ditinggal 3 putra tersayangnya Abdullah, Qasim, Ibrahim, ditinggal putri-putrinya lebih dahulu, ditinggal para sahabatnya. Nabi sampai sholat di depan Ka'bah, dituang isinya usus onta yang sudah disembelih 2 hari lalu yang bau busuk. Sampai Fatimah nangis. Cobanya berat, sampai panah bisa kena gerahamnya, kena helm besinya, sampai menusuk giginya. Sakit gigi 1 bulan. Anda sakit gigi 1 hari aja, minum obat Ponstan, ditambah Antalgin, ditambah dexamethasone, tambah paracetamol, dikompres salon pas kiri kanan. Wah, banyak. Ini Nabi 1 bulan. Nah, fa'ana rahmanakumullah. Maka kita lihat, kadang orang sakitnya lebih banyak masalah perasaan dan juga masalah iman. Karena sakit hati itu ada 2. Sakit hati berupa iman, kalau dia banyak dosa bakal sakit. Kedua, sakit hati berupa apa? Al-masyair wal awatif, termasuk perasaan. Dia jadi orang dendam, sedih, berkepanjangan, dia bakal sakit. Ini bakal sakit. Ini makanya Anda perhatikan, Nabi SAW sedih, tapi apa? Merilis perasaan. Ya, Nabi sedih tapi merilis perasaan. Bayangkan Nabi istrinya 9, uban cuma sedikit. Anda istri 1, uban di mana-mana. Nah, belum lagi masya Allah jihadnya Nabi. Kondisi
makannya Nabi sampai pernah kata Ibunda Aisyah 2 bulan itu nggak keluar asap dapurnya. Nah, wah subhanallah, Nabi sedih tapi uban cuma sedikit. Baina sadagaih, di pelipisnya. Juga sedikit di antara dagu dan jenggotnya. Cuma sedikit. Nah, kenapa? Karena Nabi merilis. Memang hatinya Nabi nggak seperti hati kita. Nabi SAW berkali-kali hatinya atau jantungnya dicuci. Fitus dalam satu wadah. Yang padaannya ada air zam-zam, dibersihkan. Nah, ini Nabi SAW. Rahimahumullah, makanya banyak penyakit yang muncul lebih banyak ke arah hati. Ima dosa, ima perasaan. Ini lebih banyak. Makanya di bulan Ramadan untuk menjadikan diri kita sehat dari sisi psikis, dimulai juga hati, iman. Ini yang pertama. Anda lihat, kita kembali lagi, kalau Anda sakit gigi, Anda selalu berpikir ke dokter gigi. Anda selalu berpikir minum minuman penurun nyeri yang paling kuat. Iya apa enggak? Nah, Anda pakai obat-obat tempel di giginya, penghangat. Ya. Padahal kalau kita perhatikan, obat penurun nyeri pertama yang terbaik adalah ketika orang yang sakit ridho dengan qadha dan qadar. Itu yang pertama, untuk menurunkan nyerinya. Kadang mindset kita kalau sakit urusannya dunia terus. Kalau sakit berobat ke sana, berobat ke luar negeri, impor obat yang paling mahal. Tapi dia nggak mikir kenapa penyebab sakitnya dia. Sekarang kita lihat di papan tulis, kita perhatikan. Anda lihat, ini rezekinya papan tulis yang lihat sebelah sana. Yang di belakang minta maaf saya membelakangi. Ya, sekali lagi Allah jadikan ada sebab, ada akibat. Dan ini termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nama Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijak. Ya. Allah meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, kalau ada orang yang menafikan sebab dan akibat, berarti dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia dari sakit mah, gagal ginjal, gagal jantung, ada yang kanker, ada yang cuma tumor, ada yang tiroid, ada yang benjolan di kelenjar limfanya, kemudian juga ada yang vertigo migrain, ada juga yang paru-parunya kering, ada yang TBC, HIV, dan lain sebagainya. Anda jangan fokus kepada penyakit. Penyakit itu hanya merupakan wujud dari akibat. Contohnya di sini penyakit, kemudian juga efek, juga masalah, juga gejala-gejala. Di sini hanya akibat, tapi Anda harus fokus kepada sebab. Dan kita lihat banyak sekali penyakit itu diwujudkan sebabnya adalah yang terbesar hati. Imma hati berupa al-iman, terkait iman yang bermasalah sakit, misalkan dia pas banyak dosa kasih penyakit. Ya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dia bakal jadi racun dosa ini. Kemudian yang kedua, imma terkait al-masyair atau al-awatif, terkait perasaan. Contohnya sedih, marah. Ini bakal jadi penyakit. Kalau Anda berobat ke dokter, Anda mungkin kalau tanya ke dokter, dok, penyakit apa yang menjadi pintu semua penyakit? Penyakit apa? Penyakit kencing manis. Anak bilangnya tanyanya ke dokter kok. Ya. Sekarang kalau Anda tanya ke kedokteran Islam, kedokteran Arab klasik, penyakit apa yang menyebabkan pintu semua penyakit kebuka? Jawabannya penyakit hati. Bahkan berapa banyak orang kena kencing manis gara-gara dia sedih berkepanjangan. Padahal dia nggak suka makan karbo, nggak suka es teh, nggak suka gula-gulaan, tapi kena kencing manis. Dia nggak suka makan minuman instan, tapi kena kencing manis. Ternyata kami dapati ada ibu-ibu
kena kencing manis, terus kena katarak. Setelah kami tanya menantunya, ada nggak dia sedih? Iya Tat, setelah 1 tahun ditinggal suaminya, si ibu ini tiba-tiba sering pipis, kepala keliengan, mata kabur, telinga berdenging, tangannya tremor, kakinya gemetaran. Ternyata apa? Kena kencing manis. Habis itu kena katarak diabetik karena sedihnya. Coba, di sini makanya apa yang perlu dibahas hati. Kok bisa hati yang dibahas? Disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang kemudian disaring oleh Ibnul Jauzi dengan kitabnya namanya Minhajul Qasidin. Kemudian disaring lagi oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang tadinya oleh Ibnul Jauzi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Disebutkan di situ bahwasanya hati yang dimaksudkan di sini hati. Kalau saya tanya kepada Anda, apa bedanya hati sakit sama sakit hati? Apa bedanya? Kalau hati sakit itu organ liver. Tapi kalau sakit hati maksudnya di sini perasaannya yang sakit. Tapi kalau sakit hati dari iman di sini terkait dengan dosa. Baik. Sekarang mereka misalkan jantung kita ini, jantung di sebelah kanan apa sebelah kiri? Kiri. Saya pernah dapat kasus anak-anak usia 18 tahun, jantungnya sebelah kanan. Jantungnya sebelah kanan. Dokter sudah angkat tangan gak bisa ngapa-ngapain. Kita cari sebabnya. Sebabnya ternyata apa? Ada sebab yang gak diraba, gak disentuh. Selalu sebabnya mikirnya apa? Ini medis. Ini termasuk anomali jantung. Jadi bukan hanya anomali tungtung sahur adik-adik. Jadi anomali jantung juga ada. Ada adik, jangan sering lihat anomali tungtung sahur itu. Jadi anomali jantung di sebelah kanan. Kemudian apa? Kita runut dulu. Jangan pikirnya terus, pikirnya apa? Selalu ngurusi bakteri, anomali dan lain sebagainya. Kita lihat, ada nggak dosa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya bilang, iya Tat, ketika istri saya hamil dan saya menikah, saya sekian lama kerja di kantor riba. Oke, ketemu. Ini buka pintu gerbang penyakit. Kemudian ada nggak riwayat kakek anak ini dulu punya ritual kesyirikan, dulu kakek anak ini punya ilmu kebal. Nah, kesyirikan. Jadi sakitnya di sini, hati sudah kebuka, pintu kesyirikan ada dilakukan kakeknya, ada kaitan sama jin nasab. Kemudian kami tanya, apakah anak ini emosinya meledak-ledak? Iya Tat. Apakah anak ini ketika masih kecil dulu sering indigo, ngelihat jin? Iya Tat. Nah, ini kadang gak diraba, gak disentuh diagnosa semacam ini. Ini harusnya pantas menjadi apa? Different diagnosis, suspek diagnosis dari diagnosa dokter. Harusnya dokter Islam mikir, ternyata ada kasus non medis. Sekarang kita lihat bagaimana cara mereka mendiagnosa. Jadi jantung ini jantung, ya, jantung ini dimisalkan seperti apa? Istana. Di sini ada istana. Di dalam istana ini ada raja. Demikian jantung. Di dalam jantung ini ada akal. Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi enggak digunakan untuk mikir, punya jantung tapi enggak digunakan untuk memahami. Makanya sekarang kalau bilang mikir pakai jantung. Nah, bukan mikir pakai otak sekarang, mikir pakai jantung. Lantas apa kaitan otak dan jantung? Kata Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam, ada tautannya. Akal terbesar di jantung. Dan antara jantung dan otak ada proses berpikir. Disebutkan Dr. Asim Balawi, seorang dokter dari Mesir, ternyata di jantung ada organ kecil yang terdiri dari 40.000 sel
dan daya fikir dia 60 kali lipat lebih besar daripada daya fikir yang ada di otak. Kalau Anda ditanya ke dokter modern, organ intinya kita apa? Kepala. Karena kepala itu seperti modul. Dia tempat saraf dan sebagainya. Tapi kalau Anda tanya ke kedokteran Islam, organ inti kita apa? Jantung. Karena dari hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Nah, dia sebagai organ inti, jantung. Dan kita lihat di sini seperti istana. Kemudian di sini ada menara, ada menara, ada menara. Di menara disebutkan ada apa? Semacam kaca. Di sini ada pintu gerbang. Di sini ada pengawal, penjaga. Di luar pintu gerbang ada siapa? Ada iblis, ada anak buahnya, syayatin. Nah, Anda perhatikan tujuan kaca ini disebutkan untuk melihat siapa yang di luar. Pintu gerbang tetap tertutup. Dan iblis dan setan selalu menghembuskan asap hitam agar kaca ini jadi gelap. Ya, artinya apa? Anda dikasih apa? Syubhat dan syahwat oleh setan. Ketika Anda ingat kepada Allah, Anda banyak baca Al-Quran, Anda banyak zikir, Anda banyak kajian, ya, Anda banyak muhasabah, Anda banyak istighfar, isti'adzah, akhirnya ini kembali cerah lagi. Dimisalkan kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa'idahum mubsirun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, Anda orang yang bertakwa, Anda bertakwa aja diserang, Anda lalai diserang, jadi nggak ada waktu bagi Anda istirahat untuk tidak diserang setan. Dia selalu mengincar Anda. Anda bertakwa diserang. Idza massahum, bagaimana serangan setan? Serangan setan diantaranya disebutkan Ibnu Katsir dengan apa? Dengan apa? Sedih, berkepanjangan, dan amarah. Al-ghadab wal gham wal hazan. Ini serangan setan. Nah, kemudian tadzakkaru, kalau Anda ingat lagi bahwa Anda sedang salah, Anda ingat kesalahan Anda, kemudian Anda bertaubat, faidahum mubsirun. Anda akan apa? Tatabassar. Anda melihat kesalahan Anda dan Anda kembali istiqomah. Nah, di sini ketika Anda tahu asap hitam sudah dihembuskan oleh setan, Anda kembali ingat kepada Allah. Ini jadi cerah lagi. Anda jadi waspada lagi. Tapi kalau Anda sudah dikuasai sedih, marah dari perasaan, dosa, contohnya maksiat, ya, kemudian maksiat-maksiat, kesyirikan-kesyirikan, ini akan menjadikan penjaganya lalai, pintu gerbang kebuka. Kalau pintu gerbang kebuka, setan iblis masuk, disinilah mulailah penyakit. Masuk pintu jantung. Tayyib, masuk pintu jantung. Sekarang kita lihat dulu bagaimana masuknya mereka, kita perhatikan masih ada lanjutannya. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari dzikrur rahman. Dzikrur rahman mengingat Allah. Ada yang menafsirkan berpaling dari Al-Quran, ada yang menafsirkan berpaling dari Al-Quran dan syariat Islam, dan melanggar syariat-syariat Islam, melakukan dosa maksiat dari kecil sampai syiriknya. Akhirnya apa? Lihat, perhatikan baik-baik.
kami akan jadikan setan menyerang dia. Nah, berikutnya resikonya apa? Setan jadi temannya. Nah, kalau maksiat sudah dilakukan, juga termasuk perasaan sudah mulai dikacaukan, saat itu setan nyerang dan jadi teman. Dia bertengger di jantung, di hatinya manusia. Contohnya apa sekarang? Nah, kita bahas. Contohnya apa? Contoh yang menunjukkan ini penyakit gara-gara apa? Hati ini. Contoh ya, kita lihat. Ini pintu gerbang kebuka. Contoh kita lihat dari sedih dan marah dulu. Dari sedih dan marah. Kami sering dapati sedih dan marah. Kalau Anda marah karena Allah, marah Anda gak tercela. Ketika agama dihina, ditindas, ketika Nabi dicela dan dimaki, Anda marah. Itu karena Allah. Ketika istri Anda melakukan maksiat, Anda marah. Itu karena Allah. Ketika istri melihat suaminya mulai ada gejala chattingan dengan wanita yang mengarah ke perzinahan, wanita marah. Itu karena Allah. Tapi kalau Anda marah, perkara remeh aja sering marah, dan Anda marah meledak-ledak, ketahuilah, jangan salahkan orang sekitar Anda, salahkan diri Anda. Anda sedang diserang setan. Si istri dimarahin terus, si anak dicubit, dipukul sampai berdarah. Ini contoh ya, saya dapati kasus ada wanita sakit. Contoh, kita ambil contoh yang karena sedih. Ini kasus kami dapati di Surabaya, sampai timbul tumor di rahim. Dan sebenarnya sudah mengarah ke kanker. Perutnya besar, pahanya besar, hanya di atas kursi roda. Ya, ternyata apa? Dia diliputi sedih gara-gara suaminya sering melakukan kekerasan verbal dan fisik. Nah, dan wanita ini tipenya dingin. Dia baperan, introvert, ngambek. Ya, hawanya dingin. Ditambah sering apa? Diliputi sedih gara-gara suami. Akhirnya setan masuk dari pintu sedih, sampailah kena penyakit ini. Nah, dari sedih juga bisa bikin penyakit. Sedih juga bisa bikin penyakit. Nah, kemudian waktu itu bagaimana cara mengatasinya? Kita anjurin suami menghentikan kekerasan verbal dan fisiknya. Kemudian anjurin suami minta maaf kepada istri, dan si istri meridhoi kesalahan suami dan memaafkan suami. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah sama maafin orang yang salah. Itu terapi. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak baca Al-Qur'an. Banyak konsumsi makanan yang sifatnya panas. Karena dia sifatnya dingin, benjolannya juga dingin. Dengan izin Allah setelah 2 pekan sudah lepas kursi roda. Ditambah 1 pekan berikutnya, keluar dari rahimnya ketika dia buang air kecil atau buang air besar, permisi, keluar dari rahimnya benjolan sebesar batok kelapa. Setelah itu sembuh, beres, tanpa operasi. Langsung perutnya kempes, pahanya kempes, dan bisa berdiri sebagaimana biasanya. Dia sudah sembuh. Hanya hitungan singkat. Ketika kapan? Ketika Anda sudah kembali di sini, lihat, tahu sebabnya penyakit dia masuk dari pintu sedih. Anda nggak usah ngomong cancer, nggak usah ngomong tumor, tapi bicara gimana ini bisa dirilis. Berikutnya, masuk dari pintu marah. Kami dapati seorang wanita punya amarah dan dendam kepada suaminya. Ini kasus sebaliknya. Wanita ini punya dendam. Kalau tadi sedih, dia dendam sampai wanita ini perdarahan di rahim, sampai haidnya lebih dari 10 hari, dan seringnya sekitar 25 atau 28 hari, sampai HB-nya sisa 2,9. Nah, perhatikan, wanita ini gara-gara mengalami amarah dan dendam, ya dia mengalami
Ini langsung kami kumpulkan datanya, bukan pada satu orang saja. Kanker rahim, miom. Terus CA cervix. Terus varises rahim. Terus kista rahim, ini kistanya panas. Kemudian adenomyosis, endometriosis. Ditambah berikutnya sampai kami dapati kanker tulang. Berikutnya kanker darah. Ada yang CA mamai, kanker payudara. Dimulai sebelah kiri, sudah diangkat kiri, pindah ke kanan. Habis itu pindah ke mana? CA liver. Habis itu pindah ke mana? CA otak. Habis itu pindah ke mana? CA usus. Pindah ke mana lagi? CA paru. Kenapa? Mau dioperasi apa? Mau habis berapa kali operasi? Kenapa? Ternyata sebabnya dari pintu dendam. Anda gak usah fokus dengan semua akibat ini, penyakit. Karena ada dokter yang mengeluhkan, ini dokter nih mengeluhkan, kanker apa waktu itu, kanker darah sama kanker tulang. Saya tanya, dok, sebelum kanker tulang sama kanker darah, ada gak kanker yang mendahului sebelum dua kanker ini? Ada, Tat. Kanker apa? Kanker tiroid. Nah, ini tambahan. Kanker tiroid sama kanker rahim. Dan biasanya kanker tiroid gara-gara amarah dan dendam. Habis itu baru ketahuan. Pertanyaan terakhir, dok, ada nggak dia dendam sama suami? Iya, Tat. Selesai. Ini contoh. Kadang ada suami dendam sama orang tua, tapi jarang. Yang seringnya kena kanker wanita. Karena wanita paling susah merilis perasaan. Sering mereka di antara mereka bilang, Tat, saya itu gampang meledak, tapi saya gampang marah tapi selesai. Iya, selesai ketika itu, tapi ngungkitnya sampai sangkakala ditiup. Nah, makanya mereka sering kena kanker. Anda lihat di rumah sakit Darmais, rata-rata kalau ada dokter sini, pasti dokter ngelihat, mentadaburi, oh iya ya. Ternyata di rumah sakit Darmais rata-rata yang kena kanker laki-laki, bukan kanker prostat, bukan kanker mulut gara-gara laki-laki ngerokok. Gara-gara laki-laki ngerokok kena kanker lambung, kanker paru, jarang. Lebih sering kanker gara-gara dendam dan perasaan daripada rokok. Bukan berarti Anda boleh ngerokok. Ya, bukan. Ya. Bapak, ada sebagian bapak ngerokok, Masya Allah pakai tangan kiri lagi. Nggak boleh, Pak. Ya, tangan kanan aja nggak boleh. Ya. Jadi jangan ngerokok. Jadi subhanallah, di sini dia apa? Kena cancer sampai bilang, saya itu sudah rajin puasa Senin Kemis, saya pola makan disiplin, saya rajin sholat malam, saya tidur rutin, gak ada begadang, tapi kenapa saya kena kanker? Jawabannya, kenapa ibu masih nyimpen dendam? Ibu mau berobat ke dokter ke sepenjuru dunia, dengan izin Allah gak akan sembuh. Karena belum ketemu sebabnya, gak diobati. Kalau ibu mau berobat ke dokter dari kalangan jin, gak akan sembuh. Karena kembali kepada ibu. Ibu sandarin hati kepada Allah, tapi ada perantara yang kuat, yaitu apa? Sebab. Makanya para ulama di masa silam berwasiat, satu kebodohan. Seseorang berobat dari penyakit, tapi tetap mendatangi sebab. Contoh, si ibu ini bakal masuk kategori kebodohan kalau sudah dioperasi mastektomi, hysterektomi, semua dioperasi kansernya, tapi ibu masih nyimpen dendam, kebodohan. Contoh lain lagi, ada apa? Orang darah tinggi, minum obat darah tinggi, tapi masih mendatangi penyebab darah tinggi. Masih sering makan kambing, ayam, bebek, jeruan, sering ngopi, jahe, ya, kemudian sering banyak durian, nangka, kelengkeng, rambutan, kemudian tepung, roti, gula, garam, semua sering dikonsumsi. Ya, satu kebodohan, minum obat pengencer darah, minum kolesterol, minum darah tinggi, tapi penyebabnya masih dikonsumsi. Coba ini berwasiat para ulama. Makanya dikatakan idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Jadi jangan fokus kepada akibat kalau sebabnya masih ada.
Sangat masuk akal sekali. Nah, jadi di sini karena penyebabnya dendam, maka obatnya fokus lepas dendam. Allah berfirman, "Qul mutu bi ghaidikum." Ayat ini aslinya konteksnya untuk orang munafik dan ahlul kitab. Yang Allah perintah kepada Nabi menyampaikan kepada orang munafik dan ahlul kitab, matilah kalian gara-gara amarah, dendam dan murka kalian, kezaliman kalian kepada kaum muslimin. Itu konteksnya seperti itu aslinya. Tapi kita sebagai bahan tadabbur, kalau ada di antara kita marah, gampang marah, perhatikan. Ini mau nulis di mana lagi nih? Kayak susah dihapus kayaknya. Allah berfirman, "Qul mutu bi ghaidzikum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, matilah kalian karena amarah kalian. Berarti orang yang gampang marah bakal cepat mati. Ajal di sisi Allah, benar. Takdir di sisi Allah, benar. Daun jatuh pun yang sudah kering, sudah ada dalam catatan takdir. Apalagi Anda yang bernyawa, sudah ada dalam takdir. Tapi kalau Anda menyerumuskan diri pada sebab, cepat menyebabkan kematian, salah satunya apa? Gampang marah. Maka pada saat itu bakal cepat mati. Sebelum mati diawali penyakit. Wanita yang gampang marah, gampang dendam, dimulai dari atas, rambutnya mulai keluar uban. Turun lagi ke otak. Kalau darah tinggi bisa potensi pecah pembuluh darah di otak. Turun lagi ke mata, pecah pembuluh darah di mata. Turun lagi ke bawah, ya wajahnya jadi gelap. Turun ke leher bisa kena hipertiroid dan kanker tiroid. Turun ke paru-paru, paru-paru sampai kami dapati kering. Pernah kami di Jawa Timur ada ibu-ibu konsultasi suami istri. Si wanita ini mengalami apa? Kekeringan paru-paru. Sebelumnya didiagnosa TBC. Sudah minum obat 6 bulan tidak kunjung sembuh. Ternyata bukan TBC. Ternyata karena psikis. Saya tanya kepada bapak. Si bapaknya ini suaminya alisnya tebel. Kalau ngomong suaranya meledak-ledak, menggelegar. Menunjukkan laki-laki sifatnya panas apa dingin ini? Panas. Sampai dia bilang, iya Tat, saya sudah sempat bikin kecewa. Si ibu kalau ngomong nunduk, membungkuk, badannya seperti apa? Ada perlindungan diri dari kedinginan. Ya, ini ibunya dingin dan baperan. Ya, kemudian saya tanya, permisi Pak, saya mau main tebak saja. Bapak dulu pernah nikah siri enggak? Iya Tat. Tapi ngelihat istri saya enggak ridho Tat, saya ceraikan dia Tat. Kapan Pak? 16 tahun lalu Tat. Padahal hanya berapa lama, berapa hari Tat sudah saya cerai. Tapi istri saya enggak melepas dendamnya Tat. Padahal saya enggak lanjutin nikahnya lagi Tat. Nah, makanya bapak-bapak yang mau nikah lagi nanti kita konsultasi pribadi. Jangan asal nikah lagi, ibu-ibu bisa sakit. Bahkan saya dapati si ibunya sakit, putrinya juga kena kanker. Anaknya kena kanker. Kenapa? Merasa dendam dengan bapaknya yang tega menduakan ibunya. Sampai ini sering terjadi. Ya. Kemudian kita lihat, maka obatnya wanita seperti ini apa? Harusnya dirilis. Perasaannya dirilis. Dan setan bakal masuk, pintu gerbang dia sudah lemah. Setan ikut tambah membuat dia sedih. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biidznillah. Anda perhatikan? Setanlah yang menyerang orang yang beriman dengan kesedihan. Kita sedih, ada saatnya sedih jadi obat. Kalau dengan sedih ngingetin kita dan kita kembali kepada Allah. Tapi kalau sedih dosisnya panjang, sedih dosisnya terlalu besar sampai bikin dia sakit, justru itu enggak terpuji. Bahkan disebutkan sebagian masyayikh, sedih kalau Anda tadabburi di dalam Al-Quran, lafaz-lafaz sedih, kata-kata sedih di dalam Al-Quran rata-rata tidak terpuji. Sedih yang tidak terpuji. Nah, jadi marah, dendam bisa bikin Anda sakit. Termasuk di sini amarah. Sebelum mati akan dimulai dengan penyakit. Turun ke bawah, gastritis terus sampai tukak lambung. Ke kanan, livernya jadi lemah. Pencernaan lemah gara-gara sedih, gara-gara marah,
kolesterol naik, asam urat naik, darah hitam kental pekat, kekentalan darah juga naik, D-dimernya bisa lebih dari 500. Nah, fasubhanallah, turun ke bawah lagi, usus jadi kering, BAB susah. Untuk kaum wanita, rahimnya juga kering. Nah, turun ke bawah lagi, seterusnya sampai kaki, ada cairan sendi kering, bukan gara-gara olahraga, bukan gara-gara faktor usia, bukan gara-gara kurang konsumsi sayur, bukan gara-gara faktor-faktor trauma, ternyata ada cairan sendi yang kering gara-gara sedih. Nah, kenapa? Hati ini Masya Allah sumbernya. Baik, minta tolong dihapus dulu bisa, Afwan Ustaz. Nanti berikutnya kita bahas tentang kalau tadi penyakit hati terkait masyair, perasaan. Sekarang kita lihat dari sisi dosa. Tadi kan jantung seperti istana. Jantung seperti istana. Dan pintu istana kebuka lebar, penjaga bakal lalai kalau penyakit hati yang berikutnya yang kita lihat dari sisi dosa. Ini contoh. Kami dapati ada seorang anak muda usianya 27 tahun. Mengeluhkan datang cerita, semoga anak muda ini lekas sembuh, Allah sembuhkan. Kisah ini untuk menginspirasi yang lain dari kasus nyata, fakta. Anak muda ini bilang, Ustadz, saya sudah capek bentak ibu saya terus. Saya sudah capek minum obat skizofrenia, obat gila selama 10 tahun. Apa penyebab kamu gila? Kata dia, sering melihat film porno, candu 16 tahun. Dan dokter sudah meneliti, orang yang candu porno efeknya termasuk kegilaan. Bahkan kata Kemensos, di zaman sekarang anak usia 12 tahun 55% mereka sudah pernah melihat film porno. Hati-hati. Makanya anak Anda yang dipegangin HP dipantau. Kasih HP waktu-waktu tertentu. Jangan kasih kebebasan. Kadang ada putri Anda sembunyi-sembunyi di Instagram, hati-hati, buka hijabnya, pamer kecantikan, dan Anda di blok, nggak boleh ngelihat. Status WA Anda nggak bisa ngelihat WA mereka, hati-hati. Ya, dan ini kenyataan. Anda nanti akan ditanya oleh Allah tanggung jawab Anda. Nah, yang ditanyai bukan guru di pondok pesantren, Anda yang bakal ditanya. Nah, di sini dosa diantaranya tadi apa? Seperti apa? Dosa ngelihat film haram. Kenapa? Gila. Kami dapati ada seorang wanita kena kencing manis DM, gulanya 500. Membawa anak kecil, anaknya yang satunya kena autis, yang satunya kena masalah autoimun. Riwayatnya sudah setahun berobat ke dokter tidak kunjung sembuh. Berobat ke herbalis tidak kunjung sembuh. Berarti tidak ketemu. Ini akibat dan penyakit, sebabnya berarti belum ketemu diobati oleh dokter atau herbalis. Kita rubah masalah penyakit ukhrawi. Sekarang kita tanya, Bu, suami ibu kerja di mana? Kerja di kantor riba. Selesai sudah. Berarti ibu setiap hari makan uang haram, anak makan uang haram, dikasih penyakit sama Allah untuk ngugurin dosa ibu. Sampai kapan? Sampai ibu merubah diri ibu tidak makan uang haram lagi dari suami. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Termasuk penyakit akan diangkat kalau mereka merubah diri mereka. Subhanallah. Kemudian kita lihat ada kasus wanita 3 kali keguguran. Ternyata sama, kerja di tempat riba. Ini kasusnya riba. Sudah dinasihatin teman-temannya, kamu sudah 3 kali keguguran masih nggak sadar juga. Sudah resign aja dari kantor riba kamu. Setelah resign langsung hamil. Nih fakta. Nah, kadang ada subhanallah orang mengira uang haram itu
dengan jumlah gaji suaminya sampai sudah jadi direktur, gajinya sampai 300 juta satu bulan. Dia ngira uang banyak itu berkah. Berkah nggak dia dari banyak-banyakan. Subhanallah, si istri berani sama suami. Suami istri tengkar terus. Bahkan istrinya selingkuh. Suaminya kerja di tempat riba dan istrinya selingkuh, anaknya banyak nggak bener. Ada yang anaknya nikah mandul, semuanya anak mandul. Ada yang nikah nggak dapet jodoh, padahal usianya hampir 50 tahun. Kenapa? Karena sudah dicekokin sama bapaknya uang haram. Ketika ada orang yang safar, disebutkan Nabi, safarnya dalam keadaan jauh, harusnya musafir doanya mustajab. Tapi bagaimana doa dia kok nggak bisa dikabulkan? Apa kata Nabi? Gimana wong mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabulah. Gimana doanya bakal dikabulin? Ya akan dikabulkan karena ada mawani dari apa? Terkabulnya doa, di antaranya uang haram, pakaian haram dia. Kemudian kita lihat, saya pernah dapati kasus kanker lidah. Ya, kita nggak usah ngomong, ibu makan santan ya, ibu banyak makan minuman instan ya, ibu sering konsumsi bakar-bakaran ya, ibu sering kena oksidan ya, nggak pernah konsumsi antioksidannya dari sayur dan buah ya. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya, pernah nggak ibu sebelum kena kanker lidah, ibu pernah mencela, memaki orang? Iya, Tat, pernah. Saya maki karyawan saya sendiri habis-habisan. Saya cela dia karena saya jengkel, dia mengkhianati bisnis saya. Esoknya tiba-tiba lidahnya ada yang lain. Sampai pergi ke Singapura, Malaysia, ke Indonesia, dokter sepakat harus diamputasi lidahnya 40%. Obatnya sebenarnya bukan amputasi, obatnya dia bertobat, minta maaf kepada orang yang dicela, orang yang dimaki. Paham maksudnya? Ini contoh. Saya dapati kasus berikutnya. Ada seorang wanita mengalami keputihan. Ini semua pintu gerbang kebuka. Wanita mengalami keputihan, permisi, kemudian mengalami benjolan di kelenjar Bartolini atau tumor di kelenjar, yang biasanya kelenjar itu akan mengeluarkan cairan di alat vital wanita ketika ada rangsangan dari pasangannya. Permisi. Kemudian mengalami apa? Penebalan dinding rahim. Penebalan rahim. Kemudian apa? Hipertensi. Ini 4 penyakit. Pertanyaan saya, karena kadang kita dapat pasien, kadang banyak, tadi pengen cepat efektif, langsung aja ke arah hati. Mau ngobrol masalah makanan nanti saja, yang penting hati dulu. Kita tanya, ibu sering marah nggak sama suami? Iya, Tat. Sampai perkara remeh pun saya marahin suami, saya bentak suami. Kemudian berikutnya, permisi ya, permisi, ini bulan Ramadan, tapi sebagai faedah, innallaha la yastahi minal haq, Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Ya, permisi, apakah ibu merasa alat vital ibu baunya busuk banget? Iya, Tat. Apakah ibu sering menolak ajakan suami di malam hari di atas ranjang? Lama, Tat, berbulan-bulan. Nah, berarti apa? Dosanya dari apa? Dosa wanita ini. Ya, dosanya wanita ini. Nah, dia sering bentak, sering marah. Bayangin, yang beliin rumah itu siapa? Suami. Yang beliin Anda mobil, logam mulia, perhiasan, pakaian, masakan tiap hari siapa? Suami. Tapi dibentak, dimarahi ketika suami kerja dapat fitnah di jalan, ketika sampai rumah gak dilayani. Makanya malaikat melaknat dari waktu suami tidur dalam keadaan marah sampai waktu fajar. Kapan malaikat menghentikan laknatnya? Ketika wanita itu sudah minta maaf sama suami. Nah, bayangin Nabi bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka aku akan perintah kaum wanita bersujud kepada suaminya. Coba bayangin,
Betapa agung posisi suami. Makanya banyak sekali wanita semenjak menikah mereka lebih sering sakit. Laki-laki jarang sakit, jarang mengeluh. Wanita sering sakit. Paling laki-laki tiba-tiba ada pengumuman di masjid telah meninggal dunia Bapak fulan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jarang laki-laki opname, jarang, tahu-taunya meninggal gitu aja. Nah, makanya ketika ada di antara Anda yang menyakiti suami, dari mata Anda yang lebih lancip daripada tombak, lisan Anda yang lebih tajam daripada pedang, tangan Anda mukul suami yang lebih keras daripada palu, ya. Nabi berwasiat apa? Bidadari yang di langit, calon istrinya suami mendoakan keburukan. Qatalakillah. Semoga Allah perangi kamu wahai istri di dunia. Fa innahu dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Suamimu itu hanya seperti tamu. Ketok pintu, masuk, ngobrol, makan, ngemil, numpang kamar mandi, pamit. Itu suami Anda. Padahal suami Anda yang buatin rumah untuk Anda. Dia seperti tamu. Maka perlakukan dia sebagai tamu yang sebentar lagi akan berpisah dari Anda, ibu-ibu. Jangan sakiti dia. Dia akan berjumpa dengan bidadarinya. Ingat sekarang ya, laki dan wanita perbandingannya kata WHO setelah musim pandemi Covid 1:40. Yang satu laki apa wanita? Yang satu laki-laki. 1:40. Ini bapak-bapak semua kalau nikah istrinya 4 masih nyisa 1:36. Ya. Ini 1:40 ibu-ibu. Ini yang satu tolong dilestarikan, dijaga. Ibu bentak suami dikit, suami keluar uban satu demi satu. Ibu bentak suami dikit, suami nggak mau pulang ke rumah ibu, dia mau ngopi di kafe sampai besok pagi. Ini kenyataan. Ya, banyak suami yang seperti ini. Sampai kami dapat di suami kena gagal ginjal bukan karena makan minuman instan. Bahkan saya tanya pola makannya, saya nggak ada apa-apanya sama dia. Senin Kemisnya saya nggak ada apa-apanya sama dia. Lah kenapa ente cuci darah? Ente ada masalah sama istri ya? Iya tat. Nah sampai cuci darah, nggak tahan sama apa? Omelannya istri, tindak tanduknya istri yang nggak pernah bisa diatur oleh kepala rumah tangganya. Nah ini satu ibu-ibu, satu ini pun banyak jadi tulang lunak. Jadi yang soleh-soleh ini dijaga. Ya banyak tulang lunak sudah sini, bendera pelangi sudah banyak di sini. Jadi satu ini hati-hati, ini 40. Nah, ini alhamdulillah sekali lagi banyak sekali dosa yang menyebabkan penyakit. Kemudian kami dapati kasus wanita sakit mati batang otak. Mati batang otak, kejadiannya di Bogor. 9 bulan di rumah sakit. Tidak bisa ngapa-ngapain. Alat-alat jantung semua kontrol oksigen masih nyangkol di tubuhnya. Sampai dokter bilang, Pak, sampai kapan Anda menunggu istri Anda seperti ini? Ini sudah mati batang otak, nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Kalau alat dicopot sudah beres. Nah, sampai dokternya bilang kayak gitu. Tapi gimana ya? Tolong tanya Ustadz dulu. Punya dendam dan amarah kepada ibu kandungnya. Oh gitu. Coba sekarang datangi ibu kandungnya. Suruh ibu kandungnya ke sini, ketemu anaknya ini yang sudah 9 bulan mati batang otak. Kemudian didatangi ibunya. Bu, masih ingat putri ibu yang namanya Fulana? Saya nggak punya anak seperti dia. Coba. Saking ibunya jengkel juga sama anak ini. Bu, tolong bu, redam amarah bu. Putri ibu ini susah wafatnya. Gak bisa meninggal, maafin dia bu, coba ibu gak usah marah dulu. Ibu ikut sama saya lihat kondisi putri ibu. Diajak ke rumah sakit. Itu subhanallah si ibu langsung nangis, mencium kaki putrinya sendiri. Dicium tuh kakinya, tangannya dicium, badannya dipeluk, dahinya keningnya dicium, ya dipeluk erat-erat. Sampai bilang, nak, aku ridhoi dirimu nak, aku maafin dirimu nak. Langsung wafat. Subhanallah. Nah, ini dosa ini bikin penyakit. Kita sekarang kalau ada sakit seringnya apa? Minum obat kimia, obat herbal, terapi, berobat ke luar negeri, impor.
ketahuilah penyakit Anda, di mana Anda sakit, di situ obat Anda. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah mahal-mahal. Ya, Anda lihat ketika Nabi bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaqmishu tsumma liyanza'u fa inna fi ihda jana' wa fi ukhra shifa." Anda belajar dari sayap lalat. Kalau ada lalat masuk ke bejana minuman Anda, kalau ada lalat masuk ke bejana minuman Anda, maka cepat celupkanlah. Karena pada satu sayap lalat itu membawa penyakit, satu sayapnya membawa obat. Dan diteliti ahli laborat, ternyata lalat kalau lagi terbang, sayap yang dijatuhkan seringnya sebelah kiri dulu. Dan kirinya diperkirakan sekitar membawa bakteri 4.000 sampai 5.000 bakteri. Dan disebutkan Nabi falyakmishu. Huruf fa dalam bahasa Arab yufidu as-sur'ah, memberikan makna apa? Cepat-cepat. Artinya cepat celupkanlah. Nggak usah pakai lama. Apalagi kalau airnya panas. Kalau jatuhnya ke es batu ya nggak terlalu ngefek. Kalau jatuhnya ke dawet panas, ya, ke kopi itu bakal cepat panas. Nggak secepat pada air dingin. Kemudian cepat celupkanlah. Ketika cepat dicelupkan, maka sayap kanannya melepaskan anti dari 4.000 dari 5.000 bakteri tadi. Ya, subhanallah. Ini termasuk di antaranya apa? Menunjukkan apa? Allah kalau turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Ma anzalallahu da'an ila anzalallahu syifaan. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali apa? Allah turunkan padanya obat. Nggak ada ceritanya kalau dokter Islam nggak boleh bilang HIV nggak ada obatnya, hepatitis B nggak ada obatnya, TBC nggak ada obatnya, nggak boleh. Karena Nabi sudah bersabda seperti ini. Kalau bilang nggak ada obatnya, lebih baik bilang belum kami temukan. Obatnya pasti sudah ada. Sebagian orang ya di negeri Arab sudah menemukan obat HIV dan mujarab, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Anda harus yakin pasti ada obatnya. Anda lihat obat dan penyakit enggak berjauhan. Anda kalau makan jeruk ada kulit arinya untuk menetralkannya. Kalau Anda makan salak ada kulit arinya biar enggak konstipasi, enggak susah BAB. Kalau Anda makan durian bukan ada durinya, Bu. Ada kulit arinya di dalam, makanya pakai air ya kan. Itu bukan hoax, tapi ada kulit arinya jadi penawar. Ya. Juga demikian kalau sakit nggak usah jauh-jauh. Contoh, ada orang kalau sakit pinggang diresepi sama Nabi apa? Ekornya kambing. Sakit pinggang dikasih ekor kambing. Nah, Anda lihat kadang ada orang sakit, lihat kebiasaan hewan. Ada orang speech delay. Anak usia 4 tahun ngomongnya susah. Kasih hewan yang banyak ngoceh. Kasih bebek. Dan bebek sifatnya panas. Anak speech delay otaknya dingin. Kasih yang panas. Nah, subhanallah apa? Sebenarnya obat ada di sekitar kita. Kita aja nggak mau menggali. Ini masih mukodimah ini Bapak-bapak. Saya belum masuk judul harusnya sehat di bulan Ramadan. Itu jadi ada kurang seperempat. Karena semangat melihat Bapak semangat, jadi saya ikut semangat. Langsung kita masuk harusnya sehat di bulan Ramadan. Nanti tanya jawabnya setelah salat maghrib. Nah, harusnya sehat di bulan Ramadan. Sekarang Anda perhatikan. Saya tanya kepada Anda di sini, ini masuknya kecamatan atau desa apa? Apa? Aduh susah banget apa? Limus Nunggal. Artinya apa Pak? Kata. Taib. Katakan di daerah ini, saya ingin tanya kepada ibu-ibu saja. Bu, 1 bulan Anda cukup untuk masak makanan suami dan anak selama 1 bulan. Ya, saya nggak tanya ibu untuk beli logam mulia 1 bulan. Ya, ibu beli pakaian, beli tas, sepatu, enggak. Saya pengen tanya, ibu beli sayur dan beli lauk untuk makan 1 bulan, ibu butuh duit berapa? Saya tanyanya mau minimalnya saja Bu, enggak maksimal. Minimalnya berapa Bu? 1,5 juta cukup? 2 juta cukup di sini?
Ibu-ibu takut nanti kalau dikasih 2 juta beneran sama bapak, jadi di uangnya dikurangi nanti. Di Jawa Timur, di Jawa Timur kita uang 5.000 masih dapat nasi pecel, tempe tahu, es teh. 5.000. Di sini tentunya lebih besar. Katakan kalau kita pukul rata 2 juta sudah bisa makan menu sedang enak. Ya, saya sekeluarga alhamdulillah kalau pagi seringnya udah kurma sama timun, kurma semangka. Makan sehari hanya makan siang aja. Kalau makan ikan cocoknya sama nasi. Kalau kambing sama sayur, sayurnya cerah. Udah selesai. Malam mau nyemil labu kuning, mau ubi jelembu, atau mau makan lagi nggak apa-apa, tapi panas dingin. Untuk menjaga kesehatan kita. Simpelnya. Jadi apa? Anda justru nggak butuh pengeluaran banyak. Sekarang Anda lihat di luar Ramadan Anda biasa belanja katakan 2 juta sudah cukup. Kok bisa di bulan Ramadan minta jatah 5 juta sampai 7 juta? Ini puasa atau masak menu balas dendam? Nah ini. Kembalinya kok bisa di bulan Ramadan sakit? Kenapa? Ramadan justru banyak makan. Harusnya Ramadan kita dipuasakan. Ramadan itu apa? Kita dibersihkan dari racun, dibersihkan dari penyakit. Mau penyakit hati yang kita sebutkan tadi, mau penyakit gara-gara makanan, mau penyakit gara-gara non medis, gara-gara sihir, gara-gara jenazah. Ya, intinya itu dibersihkan diri kita. Nah, kalau di bulan Ramadan bermunculan penyakit, salahkan diri kita. Jangan salahkan syariat Ramadan, takdir Allah. Ya, jangan salahkan Allah, syariat Islam, jangan. Ya, Allah jadikan puasa, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sayang kepada Anda. Karena apa? Allah tahu kita punya penyakit hati, disembuhkan di bulan Ramadan. Allah tahu kita punya penyakit kotoran fisik, sumbatan-sumbatan di tubuh, dibersihkan di bulan Ramadan. Allah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Ramadan sebagai obat bagi kita, penyakit hati atau penyakit fisik atau psikis non medis. Di bulan Ramadan juga apa? Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha mengetahui sampai detail perkara. Allah tahu. Allah tahu kita itu butuh puasa. Minimalnya diwajibkan 1 kali dalam 1 tahun, wajib Ramadan. Yang sunnahnya banyak, Senin Kemis dan seterusnya. Nah, Allah Maha tahu. Allah Sang Khalik, Allah Pencipta, Maha Pencipta. Allah lebih tahu puasa Ramadan lebih Anda butuhkan daripada intermittent fasting. Allah lebih tahu puasa Ramadan daripada cara Anda poso mutih katanya. Nggak makan nasi, hanya minum air terus. Silakan, itu hanya wujud terapi, bukan hakikat puasa ala Nabi. Intermittent fasting wujud apa? Makan dengan jendela makan. Ya, kalau tanya hukumnya boleh-boleh, tapi kapan dipakai? Ketika butuh saja, bukan seumur hidup pakai intermittent fasting, salah. Dan intermittent fasting nggak dipakai untuk setiap orang. Kalau ada di antara Anda badan sudah kurus, kulit sudah kering, rambut sudah kusam kusut, BAB sudah susah, kena autoimun sifatnya panas kering, ya, dan rahim juga kering wanita ini, berat badannya sudah ngedrop. Anda pakai intermittent fasting, Anda bakal mencelakakan diri Anda. Makanya semua harus diketahui konsepnya. Ini layak apa enggak? Sebagaimana obat sakit mah enggak bisa dipukul rata untuk semua orang. Ada yang ini cocok untuk sakit mah sifat panas, ini cocok untuk sakit mah sifatnya dingin, beda. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja intinya. Ya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab karena waktunya sudah dekat maghrib. Waalaikumsalam. Bagaimana korelasi cairan sendi yang kering dikarenakan sedih? Sedih itu menghilangkan kelembapan dalam tubuh. Mata Anda bakal kabur, ngeblur, bahkan bisa kena katarak karena apa? Cairan hilang. Bahkan cairan paru-paru bisa mengering. Ya, bahkan apa? Rambut Anda bakal kusam kusut sampai beruban. Kulit Anda bisa kering, gampang bersisik. Kemudian BAB bisa susah, rahim ikut kering, cairan sendi ikut kering. Nah,
Anda mungkin kalau nggak percaya, kenapa? Karena Anda nggak mendapati kasus di depan mata. Dan kalau anamnesa harus lengkap, bukan hanya anamnesa gara-gara fisik saja, tapi anamnesa karena apa? Juga psikis. Anamnesa juga psikis. Kalau Anda sedih juga, pencernaan juga lemah. Banyak orang sedih perutnya tambah buncit. Kenapa? Karena pencernaannya lemah. Nah, ketika sedih apa? Ginjal jadi lemah, GFR-nya turun, daya saring ginjal turun. Gara-gara sedih, darah bisa kental, sampai kena gagal ginjal, sampai kena gagal jantung gara-gara sedih, sampai ada kena stroke gara-gara sedih. Nah, apakah ada perbedaan antara orang yang tidak ridho atas perlakuan kita dengan orang yang dendam? Bisa dilihat dari gerak-geriknya, bisa dilihat dari apa curhatan dia ke temannya, bisa muamalah dia yang sudah berubah dengan kita juga bisa. Tapi apa yang paling tahu hati dia adalah dia dan Allah. Ya, dia hanya dan Allah saja yang tahu. Kalau kita hanya melihat apa? Hanya melihat gejala-gejala saja. Ya, makanya kita nggak diperintah untuk membedah hati manusia. Karena yang paling tahu dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita jaga diri kita untuk tetap husnudzon. Istri banyak, ini tulisan dokter semua ini ibu-ibu ini, ya Allah. Atau kadang tulisan itu menunjukkan rasa perasaannya. Kalau lagi sedih tulisannya ya melentot-melentot, nggak bener gitu ya. Kalau lagi marah tulisannya itu hitamnya lebih banyak, tebel. Ya. Penyakit akibat dari, ya benar ini susah bacanya saya Bu. Ini kayaknya hatinya ibu sedang ada ruwet ini kayaknya. Perlu dirilis Bu. Nah, koreksi jika saya tadi Ustadz bilang apa ibu-ibu yang fadhal. Antum bisa baca. Ini matanya laki-laki usia 25 tahun. Apakah bisa baca? Kita lihat. Ya. Ya, mangga. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Ya. Di mana disebutkan bahwa istri-istri banyak yang terkena penyakit akibat dari ulah suaminya. Tapi di sini suami kemudian ada nomor 2 gitu, jadi saya bacanya suaminya. Satu-satu dulu, ulangi lagi. Afwan izin bertanya Ustadz, di mana telah disebutkan bahwa istri-istri banyak yang terkena penyakit akibat dari ulah para suaminya. Pertanyaannya, kenapa istri yang justru sakit padahal suaminya yang penyebabnya? Apakah suami tidak terkena penyakitnya juga? Seperti itu Ustaz. Iya. Saya setiap kajian dari Sabang sampai Indonesia Timur, rata-rata yang kajian itu rata-rata hadir ibu-ibu. 80% ibu-ibu, 20% bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu merasa disakiti. Perlu ada tempat untuk curhat. Tapi pertanyaannya, yang sering menyakiti itu laki-laki. Tapi kenapa perempuan sering sakit? Karena Anda jadi wanita yang gampang terwarnai oleh suami. Satu, kedua, karena hati Anda disebutkan Nabi kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Ketiga, disebutkan Nabi wanita itu apa? Naqas aqal waddin, akal dan agamanya lebih lemah. Berikutnya, keempat, wanita itu apa? Khuliqat min dhil', dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk bengkok beda-beda Bapak. Bengkok paling bawah itu nggak terlalu bengkok dan dia lembek. Semakin tulang rusuk ke atas, bengkoknya lebih panjang, lebih keras. Ke atas lagi tambah bengkok, tambah keras. Dan yang paling bengkok di klavikula. Ini paling atas nih paling bengkok, paling keras, paling gede.
Tapi ingat Nabi bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan rudiya minha akhar. Hei kaum suami, kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian suka dari wanita, yang kalian benci dari wanita, ridhoi mereka karena kebaikan mereka sangat banyak. Anda kalau mendapat kaum suami melihat bengkoknya istri, Anda nggak usah masukin dalam hati, itulah bengkoknya mereka. Anda harus banyak bersyukur. Wanita dari tulang rusuk yang paling atas, kalaupun Anda dapat istri yang wataknya keras, kayak tulang rusuk paling atas, banyak bersyukur. Bersyukur kenapa? Alhamdulillah nggak dari tulang betis. Kalau istri Anda tulang betis, benjol semua diri Anda. Subhanallah. Dan wanita memang apa? Tabiatnya susah melupakan sejarah. Nah, masuk katanya si ibu. Kena wis. Masuk Pak Eko katanya. Nah, kenapa? Karena itu wanita ini susah melupakan apa? Kesalahan orang. Makanya wanita harus sering baca Al-Quran. Mereka itu di rumah nggak banyak keluar. Waqarna fi buyutikun. Ya, perhatikan wanita itu hendaknya apa? Tinggal di rumah. Jangan sering banyak keluar. Kenapa? Di luar fitnah lebih banyak. Di luar Anda bisa jadi apa? Bakal banyak omongan-omongan yang bahkan bikin hati Anda nyelekit. Di luar bakal banyak orang-orang yang mengganggu Anda sebagai seorang wanita. Makanya Allah tahu betul bagaimana wanita ini. Ya, makanya disebutkan ya dalam surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, jangan banyak keluar dari rumah ibu-ibu. Keluar dari rumah kalau Anda ada keperluan. Ya. Kalau hanya sering-sering ngopi, sering nge-mall, kurangi. Anda hasil tabiat di rumah. Anda bukan tipe orang yang di luar. Wanita itu di rumah, laki-laki itu di luar, itu konsepnya. Wanita itu konsepnya suka dengan perhiasan dan harta. Laki-laki konsepnya suka dengan ranjang, itu beda konsep. Makanya bagi laki-laki disiapkan bidadari di surga. Nikah di dunia boleh 4. Di surga disiapin bidadari. Kalau setiap hari dapat 2 bidadari, kalau mati syahid 73 bidadari. Wanita nggak ada bidadara. Kenapa? Karena sudah disiapin istana dari emas, rumah dari emas, batu-batu emas dan perak, semennya dari wangi-wangian. Sudah Anda puas dengan harta, nikmat perhiasan di surga. Anda nggak tanya lagi bidadara. Itu bedanya. Wanita demikian. Wanita ini lebih gampang sakit karena sifat asalnya seperti ini. Kalau wanita, lihat, apalagi kalau wanita tipenya dingin. Pernah kami dapati kasus, bukan pernah sih, sering banget. Wanita tipe dingin, sakit, kista, dan miom, dan suaminya tipe panas. Kami tahu tipe ini dari mana? Pertama kita diagnosa seseorang tipe itu mapping daerah. Ini dari Sumatera, Sumbar atau dari mana? Ini dari Madura, ini dari Jogja, ini dari Tasik. Kemudian kita lihat mapping ini dari makanan. Orang Sumbar makanannya panas-panas, emosinya meledak-ledak. Orang Madura, bebek Madura panas-panas. Orang Jawa Tengah lembut-lembut, dingin-dingin. Ini mapping daerah. Begitu pula ritual. Di Jogja banyak keris dimandiin. Keris bisa muter sendiri, akek bisa muter sendiri. Nanti larinya ke jin nasab. Kita perlu mapping. Wa subhanallah, wanita ini kalau tipenya dingin dia bakal gampang baperan. Dia bakal nyimpen perkataan suami yang pedes. Satu perkataan bikin hati itu retak. Retaknya nggak pakai cepat, pakainya lama. Kenapa mereka lebih sering sakit? Karena mereka susah melepaskan, susah merilis hatinya. Padahal Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Harusnya apa? Tahan amarah dan maafin manusia yang salah. Untuk maafin manusia yang salah itu berat. Itulah wanita. Makanya penting untuk melatih diri sebagai wanita yang apa? Easy going. Jangan gampang dendam, jangan gampang sedih. Ya, kadang ibu-ibu serumah
dengan mertua itu sering sakit. Mertua nyelekit dikit langsung sakit. Ya, kemudian ibu-ibu dengan suami yang suaminya orangnya wataknya keras, dia juga sakit. Nah, makanya kadang memang perlu dibangun komunikasi antara suami dan istri. Kisah nyata ya. Sebagai penutup jawaban kita, pertanyaan ibu tadi saya kasih contoh. Saya dapat kasus ibu-ibu kena kanker payudara kiri, endometriosis di rahim kiri. Saya tanya si ibu ini pola makannya Masya Allah nadhif, bersih. Saya tanya ibu ini puasanya, Masya Allah puasanya. Kemudian saya tanya, ibu sering marah sama suaminya? Enggak, saya enggak marah sama suami. Saya enggak pernah marah sama suami, cuma saya mendem. Sama. Anda marah diledakkan kepada suami, itu penyakit. Anda mendem, penyakit. Harusnya gimana? Rilis dan buang. Wal'afina anin nas. Maafin manusia yang salah. Harusnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau saya jadi wanita seperti dia, wajar dia mengalami penyakit seperti ini. Penyakitnya ternyata sebabnya apa? Si suami sering marah kepada istri sampai istrinya dicubit, lebam, berdarah. Sakit nggak diri Anda ibu-ibu? Pasti sakit. Dan si suami mencubit hingga berdarah, memukul anaknya hingga lebam di hadapan putri-putrinya, di depan mata kepala si istri. Sakit nggak Anda ibu-ibu? Pasti sakit. Sampai timbul cancer. Ibu kalau mau sembuh dari penyakit dengan izin Allah, panggil suami ke sini. Panggil suami, kami sampaikan, Pak, Bapak mau nggak si ibu sembuh dari kankernya tanpa operasi? Mau dong Tat. Bapak mau nggak si istri sembuh tanpa biaya sedikit pun? Mau Tat. Bapak mau nggak si istri sembuh dari kankernya tanpa ada luka-luka? Mau Tat. Gimana obatnya? Obatnya Bapak jaga lisan dan akhlak Bapak. Jangan pukul istri, jangan kerasi si istri dengan lisan dan tindak tanduk Bapak. Nah, wah ini diantara obatnya. Kalau gitu memang penyebabnya saya, berarti saya yang harus diterapi Tat. Iya, Bapak harus diruqyah. Bapak marahnya nggak wajar. Ini termasuk serangan setan. Ternyata benar, orang tuanya punya ritual memandikan keris. Berarti laki-laki ini kena efek jin nasab, emosinya meledak-ledak. Nah, insya Allah itu ya. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya atau cukup? Cukup ya? Karena sudah mendekati maghrib, hitungan beberapa menit, ya, sekitar 6 menitan. Kalau bapak nggak banyak keluh kesah, biasanya ibu-ibu banyak keluh kesah. Yes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setuju sekali karena memang tidak hanya di penyakit ya, untuk menyelesaikan penyebabnya, di konsep-konsep yang lain juga dalam menyelesaikan masalah itu memang root cause problem solving itu saja. Jadi memang root cause-nya, penyebabnya harus diselesaikan gitu. Concernnya mungkin gini Ustaz, memang selama ini gitu ya, mindset kita kan langsung kepada akibat, kemudian yang terpikirkan Betul. dokter dan medis gitu. Nah, Jarang sekali menyentuh ke penyebab yang di luar medis itu gitu. Namun demikian memang dokter rumah sakit kan memang banyak di mana-mana, sekolahnya juga ada gitu ya dokter apa Ustaz ya. Jadi sejauh mana kita kemudian boleh sebagai ikhtiar kita mengarah ke sana gitu ya. Ke medis, ke dokter berobat dan lain-lain gitu Ustaz. Ataukah boleh tapi itu menjadi urutan yang kesekian setelah kita penyebabnya atau ya sejauh mana bolehan ke sana itu Ustaz. Nah, pertanyaan bagus, endingnya, closingnya, intinya ilmu pengobatan itu juga termasuk seni. Seni untuk mencapai kesembuhan. Sebagaimana kalau Anda katakan banyak jalan menuju kota Roma, kami katakan banyak jalan menuju kota Mekah. Banyak jalan menuju kesembuhan. Mau pakai cara kedokteran modern, mau kedokteran klasik, mau Tibun Nabawi, mau Yunani, mau India, mau Eropa, silahkan. Selama halal, nggak ada unsur kesyirikan, nggak ada keharaman, boleh. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, awali pengobatan dengan diri kita sendiri. Kita diagnosa diri kita sendiri. Mungkin ada dosa di antara kita.
Ya, kita lihat penyakit kita mungkin sebelum melangkah konsumsi obat, mungkin bisa diperbaiki melalui makanan. Mungkin bisa diperbaiki melalui merilis perasaan. Nah, jadi apa? Jangan terburu-buru konsumsi obat herbal atau obat kimia. Mulai dari yang paling ringan dulu. Dengan cara apa yang paling bisa ditangani? Seperti apa? Kadang kita sakit, hanya memperbaiki pola makan, hitungan 3 hari sampai 5 hari, maksimal 7 hari, sudah sembuh dengan izin Allah. Kalau kita tahu tipe panas, penyakitnya panas, kita kasih makanan dingin, minuman dingin. Kalau ngomong herbal, herbalnya dingin, pantangannya stop semua panas-panas. Itu sudah jadi obat. Sudah jadi obat. Insya Allah itu Pak ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan semua penyakit kita, medisnya ataupun non medisnya, kita dan keluarga kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah terima semua amalan ibadah kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi kami haturkan kepada Ketua DKM, kepada panitia, juga kepada tokoh masyarakat, juga para hadirin hadirat yang hadir atas husnudzonnya mengundang kami di sini. Jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi, terutama ibu-ibu. Kalau ada sakit hati dengan ucapan saya, mohon dimaafin ucapan saya, kesalahan saya. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena dari syaitan dan kekurangan diri saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.